Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi lagi tentang fungsi kuadrat ya menggunakan Scratch. Jadi kita akan coba menggunakan suatu function agar perhitungan kita untuk menghitung fungsi kuadrat ini bisa lebih tertata rapi ya. Kita gunakan namanya function. Jadi nanti di aplikasi kita diminta untuk masukkan ada 4 inputan ya. Karena ini efeknya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ada 4 variabel yaitu a, kemudian b, c dan x. Jadi inputan a, b, c dan x ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsi ax kuadrat plus bx plus c agar lebih tertata ya. Ini contoh hasilnya ya. Jadi ada inputan A, variabel A1, B1, C1, X-nya 2, maka contoh outputnya tuh 7. Kemudian untuk pertemuan kali ini akan saya tambahkan menampilkan grafik. Jadi posisi ini dimasukkan dalam satu grafik. Posisinya ada di mana sih untuk fungsi ax kuadrat plus bx plus c? Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Ya, langsung saja kita buka Scratch-nya. Jadi kita buatnya menggunakan Scratch ya, bukan menggunakan Blockly. Pertama kita tambahkan objek yang kita butuhkan. Jadi yang pertama ada si kucing ini. Jadi event pertama ketika saya klik si kucing, maka kita akan menginputkan A, B, C dan X tadi. Kemudian agar timeline-nya lebih menarik, kita tambahkan backdrop. Yang di bawah sendiri di sana ada XY grid, kita pakai background ini. Ini nanti akan menampilkan grafiknya nanti dari fungsi tadi akan ditampilkan di mana tata letak dari fungsi tadi dalam suatu grafik. Jadi aplikasi ini berjalan ketika saya klik si kucing. Jadi kita tambahkan suatu event ya. Jadi setiap kita buat aplikasi di Scratch, kita buat suatu event. Ketika sprite ini diklik, jadi when the sprite clicked, ketika saya klik si kucing, maka si kucing akan meminta kita memasukkan nilai A, B, C dan X ya. Jadi tambahkan X, masukkan nilai A, B, C dan X ya. Agar nilai inputan A, B, C dan X tadi tidak hilang, kita simpan dalam suatu variabel. Jadi kita buat variabel terlebih dahulu namanya A, B, C dan X ya. Oke, A, B, C, kemudian terakhir X. Ada 4 variabel yang kita buat. Jadi agar nggak hilang kita simpan dalam suatu variabel. Jadi X ini meskipun dia akan menghasilkan jawaban atau answer ini, tetapi bersifat temporary ya. Jadi variabel answer ini bersifat temporary. Jadi misalkan saya membuat X beberapa, 1 atau 2 misalkan. Yang pertama masukkan A, nilai A. Yang kedua adalah nilai B. Jadi nilai A pertama akan disimpan dalam answer yang pertama. Kalau saya buat lagi X lagi, misalkan masukkan nilai B, answer yang ada ini akan berubah menjadi nilai B. Jadi sifatnya sementara, tidak permanen. Agar permanen kita gunakan variabel. Jadi akan menyimpan secara permanen. Jadi set, tambahkan set di sini. Ya ini kan tadi disimpan dalam temporary namanya answer ya. Jadi kita coba masukkan dulu ya. Answer ya. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Jadi kalau saya klik si kucing, maka masukkan nilai A. Saya masukkan 1 ya. Saya oke. Maka tadi kan disimpan dalam suatu answer ini. Answer ini nilainya akan berubah kalau saya masukkan nilai B. Ini kan si kucing kan tanya lagi berapa nilai B ya. Kalau saya masukkan nilai yang lain, misalkan 5, maka nilai answernya akan berubah jadi 5. Jadi ini variabel answer ini bersifat sementara, tidak permanen. Agar tersimpan secara permanen, kita tambahkan variabel baru yaitu A, B, C dan X tadi. Agar cepat kita duplikat saja. A, B, C, kemudian X. A, B, C, X. Jadi variabel yang kita butuhkan sudah komplit. Sekarang agar lebih sistematis kita masukkan
rumus ini lebih sistematis atau lebih tertalapi di dalam Scratch, kita gunakan suatu fungsi baru di MyBlocks ini. Kita akan membuat fungsi baru. Jadi agar lebih tertara kita gunakan fungsi. Masukkan block name-nya kita ganti jadi fx saja ya. Menyesuaikan dengan fungsi tadi. Kemudian tambahkan input. Input yang pertama namanya A, input yang kedua namanya B, input yang ketiga C, input yang keempat namanya X. Jadi ada 4 input kan tadi akan diproses di sini. Kemudian klik OK. Nah, sekarang di sini ada fungsi yang akan kita olah ya. Jadi fx ini, kita ambil fx ini, kalau ada variabel yang kita simpan di sini, inputan, maka dia akan dilempar ke define fx. Jadi ada fungsi baru. Fungsinya buat apa? Ada define ini. Misalkan saya membuat beberapa fungsi, fx-nya banyak. Jadi kita cukup menuliskan satu kode saja, fdefine ini, kemudian dia akan dilempar ke sana ke define. Nah, sekarang kita coba masukkan ya nilai A, B, C dan X-nya. Masukkan A, kemudian B, kemudian C, kemudian kebalik ini A, B, C dan X. Nah, untuk perhitungannya maka akan dilempar ke sini ya. Define A, B, C dan X akan dilempar ke sini. Sekarang kita mulai hitung ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah fx ini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Masukkan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, agar lebih mudah lagi kita plot saja ya. Jadi kita tambahkan ax kuadrat plus bx plus c di rumusnya. Jadi x-nya dikalikan 2 ditambahkan a ya. Ax kuadrat kita bagi saja ya. Apa kita buat variabel lagi baru untuk menyimpan per plotting ini agar lebih mudah dihitung juga boleh. Kita buat variabel baru saja ya. Ax kuadrat ya. Ax kuadrat. Kemudian variabel yang kedua bx. Agar lebih mudah kita tambahkan variabel baru saja. Kemudian c-nya tetap nanti nggak perlu. Kemudian kita set nilainya. Ax kuadrat nilainya berapa? Ax kuadrat adalah a dikalikan x dikalikan x. Jadi ada 3 kali perkalian. Kita gunakan operator perkalian, kita ambil 2 ya. Dimasukkan di sini ax kuadrat sama dengan a dikalikan x dikalikan dengan x. Ini adalah nilai ax kuadrat. Kemudian ini biar cepat kita duplikat saja. Kemudian bx ya. Bx variabel kedua namanya bx. Bx adalah b dikalikan x. Dimasukkan fungsi b dan x. Nah, c-nya tetap. Berarti kita kurang satu variabel lagi ya, namanya fx yang menghitung nilai hasilnya. Fx tambahkan variabel baru namanya fx. Oke. Kemudian kita set lagi, kita duplikat aja biar cepat. Set fx sama dengan ax kuadrat ditambah, berarti kita menggunakan operator plus ya. Kita hapus saja, ini nggak perlu. Kita hapus dulu. Kemudian kita ambil operator tambah. Jadi nilai fx sama dengan ax kuadrat variabel ax kuadrat ditambahkan dengan variabel bx ditambahkan dengan c. Ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sekarang nilai fx-nya sudah jadi. Sekarang kita tinggal tampilkan aja. Si kucing akan ngomong say hello
maka akan menampilkan jawabannya, yaitu fx selama misalkan kita buat 10 detik. Kita lihat dulu hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Agar memastikan jawaban kita benar, kita masukkan sesuai dengan yang ada di tabel ya. Kita masukkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, X-nya 2, maka hasilnya harusnya 7 1, 2 ya. Kita coba cek hasilnya terlebih dahulu. Masukkan nilai A 1, kemudian B-nya 1, C-nya 1, X-nya 2, maka hasilnya 7 ya. Hasilnya 7 sudah benar ya. Jadi aplikasi kita sudah berjalan. Agar lebih menarik, kita tambahkan di sini tata letaknya di sini ya. AX kuadrat yang tadi A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, X-nya 2 itu kalau di dalam diagram ini dia letaknya di mana sih? Nah, untuk itu kita tambahkan variabel buat spread baru. Kita cari bola saja ya. Spread bola. Terus ukurannya kita kecilkan jadi 15%. Biar nggak terlalu kecil juga. Kita letakkan di sini biar nggak kelihatan. Kemudian kita tambahkan event baru yang namanya broadcast ya. Jadi dia akan mengirim pesan. Kalau kita akan melempar variabel, kita gunakan broadcast ya. Kita buatkan namanya show ya. Show. Oke. Jadi ketika si bola menerima broadcast show, maka dia akan melakukan duplikat ya. When I receive show, maka dia akan menduplikat dirinya sendiri. Create clone, dia akan menduplikat atau mengklon ya, dirinya sendiri. Kemudian kalau dia menjadi clone, maka dia akan clone-nya akan go to XY. Dia akan pergi ke titik tertentu. X-nya ada di variabel X. Kemudian Y-nya ada di fx ya. Ya, jadi sekarang kita coba lihat hasilnya. Si kucing saya klik coba ya. Masukkan 1, 1, 1, kemudian X-nya 2 ya. Nilainya 7. Selang 10 detik baru tampil di sini. Nah, jadi posisinya ada di sini nih. X-nya 2 nggak kelihatan ya karena ini X-nya kecil ya. X-nya 2, Y-nya tadi 7 ada di posisi ini. Karena perbandingannya ini kan per kotak ini adalah 100, jadi 7 di sini. Jadi kecil sekali di sini. Nah, sekarang kita coba buat ya. X-nya kita buat lebih fleksibel. Jadi kita buat X-nya biar lebih fleksibel, biar tahu fungsi efek itu dengan inputan A, B, C tadi menghasilkan grafik seperti apa sih? Nah, kita gunakan repeat di sini. Repeat. Kemudian X-nya kita hilangkan, kita kan nggak perlu X-nya. X-nya kita hilangkan. Kita buat ring dari X-nya dari 0 sampai 100 misalkan. Kita repeatnya sebanyak 100 kali. Kemudian di X-nya change X by 1 ya. Change X by 1. Nanti akan kelihatan grafiknya seperti apa. Kita coba masukkan lagi ya. Masukkan nilai A 1, 1, 1, ditunggu 10 detik, nanti dia akan menghasilkan grafiknya. Menghasilkan suatu grafik dari X-nya 0 sampai dengan X-nya, oh ini kelamaan ya, sebentar. Nilai tunggunya terlalu lama, C-nya terlalu lama. Apa C-nya nggak usah aja kan, nggak perlu juga sih, karena kita hanya ingin menampilkan grafiknya saja ya. Ini hanya variasi saja ya. A1, 1, 1, X-nya, nah ini akan kelihatan. Jadi dengan fungsi fx tadi, ax kuadrat plus bx plus c,
maka akan menghasilkan nilai grafik seperti ini. Kalau X-nya 0 ada di sini, X-nya 1 segini, kedua ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kok sampai 8 saja? Karena kalau lebih dari 8, contoh 9, dia melebihi nilai 180. Jadi ada di atas ini sebenarnya, ada di atas ini. Hanya tidak tampil saja. Karena melebihi dari grafik yang ada. Ini kan kelihatan fx-nya sampai 9000 sekian ya, dengan x-nya 100. Jadi sangat tinggi sekali, tidak sampai, karena ini terbatas hanya sekian saja, maka tidak sampai tampil. Atau ditampilkan dari mulai nolnya di bawah. Nah, mungkin bisa diakali seperti itu ya. Nah, kita coba akali. Jadi nilai x-nya kita set fx-nya ada pengurangan ya. Pengurangan 180. Agar bisa tampil, tambahkan operator baru pengurangan. Jadi kita buat agar grafiknya dari bawah sini ya, biar lebih tampil lebih banyak ya. Kalau ini cuma berapa nih? 2, 4, 6, 7, 8, cuma 9 yang tampil. Kalau dikurangkan 180 mungkin akan lebih banyak ya tampilannya ya. Nah, ini hasilnya dikurangi 180. Tampilkan, dimasukkan di sini. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Satu-satu aja ya, yang nilainya kecil. Nah, di sini tampilnya di sini cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih 9 ya. Oh, ternyata masih kurang ya. Jadi mungkin tampilnya hanya seperti ini karena ini terbatas grafiknya, XY-nya, sumbu XY-nya terbatas sampai 180 saja. Maka jika lebih dari 9, bolanya tidak sampai, tidak tampil, harusnya ada di atas ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi kita ada pembelajaran baru, yaitu menggunakan tadi adalah ada clone dan ada menggunakan fungsi ya. Jadi menggunakan fungsi agar lebih simpel. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.